Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Syaza Irina Dharma akan mempresentasikan magang profesi di LKVELS. Sebelumnya, saya saya memilih magang di LKVELS karena dulu saya mempunyai cita-cita menjadi fashion designer ataupun lebih tepatnya menjadi fashion stylist. Jadi saya mencari tempat magang yang memang relevan untuk mencapai cita-cita saya. Karena dari dulu juga saya sudah sangat suka mix and match pakaian. Dulu nama LKVELS itu adalah Lelemakan Clothing. Tapi kenapa diganti? Pertama, karena Lelemakan Clothing itu tidak punya HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi diganti juga kedua karena Lelemakan ini sering dikira ini tuh merek makanan karena ada kata makan. Padahal Lelemakan itu mempunyai arti tersendiri. Lamak yang artinya kain dan juga Lelemakan yang artinya kain perca. Lalu diganti menjadi LKVELS karena LKVELS sudah mempunyai HKI-nya. LKVELS ini memiliki deskripsi bidang yaitu jasa pelatihan keterampilan. Ia menjahit dan memproduksi pakaian atau kain ekoprint. Jadi selain membuka permakan, beliau juga membuka berjualan ekoprint. Next. LKVELS ini memiliki visi untuk menjadi usaha jahit yang terpercaya, kreatif, berkualitas, dan bernilai seni tinggi. Dan juga ada misinya. 1. Layanan jahit rapi, tepat waktu, dan profesional. 2. Profesi kreatif, estetis, dan sesuai kebutuhan. 3. Pelatihan penjahit dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, selain tadi buka permakan, beliau juga buka kursus untuk ibu-ibu ataupun masyarakat yang ingin membuat membuat busana. Next. Nah, sejarah LKVELS ini sangat panjang. Dulu saat SMA, beliau sudah menyukai dunia fashion designer. Saat SMA kelas 1, beliau tuh belajar secara otodidak atau sendiri. Tapi itu terpending atau sempat berhenti karena kuliah dan menikah. Akhirnya, beliau setelah menikah dan pindah ke Jakarta, beliau mengunjungi Gramedia untuk belajar lebih dalam lagi tentang fashion designer. Di Gramedia ini, beliau karena dulu ada ekonominya tidak memungkinkan, beliau datang ke Gramedia lalu belajar. Di sana, beliau mencatat dan belajar dengan sangat tepat karena beliau tidak punya atau tidak bisa kursus. Jadi saat pulang, beliau catatannya dibaca ulang lalu langsung mempraktekannya di rumah membuat baju secara sendiri. Selain beliau juga buka permakan, beliau juga ada jasa tersendiri untuk sehari-harinya. Karena jualan membuka permakan atau berjualan kain ekoprint itu hasil tidak memungkinkan karena karena jangka waktunya. Jadi beliau membuka penghasilan sehari-hari seperti berjualan abon, sago keju, tapi belum halal, dan kacang goreng. Mentor saya bernama Ella Nurlaila Azizah. Hobi beliau menjahit, memasak, dan crafting. Pendidikan formalnya, beliau S1 akuntansi di Universitas Islam Bandung ataupun Unisba. Beliau memiliki moto hidup, berjalan tidak pernah usai, selama masih ada kemauan. Untuk yang lainnya boleh dilihat sendiri. Next. Nah, di hari pertama ini, saya belajar yang dasar-dasarnya dulu, seperti mengukur tubuh, lalu cara mempola, dan memakai penggaris-penggaris yang emang khusus untuk belajar mempola. Ada 4 penggaris yang ini. Dia tuh ada penggaris kertas pola skala, dia skala 1/4 dari skala aslinya.
Lalu ada penggaris besi untuk menjadi presisi gitu. Terus ada penggaris siku untuk membuat lengkungan, dan ada penggaris lengkung untuk membuat ya itu lengkungan. Iya, kebalik. Next. Nah, di hari kedua aku lanjut mempola. Lalu aku juga simulasi memotong kain dengan menggunakan kertas berwarna. Lalu menempelnya di buku. Next. Nah, hari ketiga ini jujur paling aku suka karena aku sudah mulai mempraktekkan langsung setelah 2 hari belajar. Pertama aku tuh mempola untuk membuat rok. Aku memakai kertas Samson untuk membuat pola outer dan juga rok. Lalu kain yang aku gunakan itu untuk outernya itu bahan sisaan dari lebaran tahun lalu. Lalu untuk roknya aku pakai dari sarung ayah aku. Karena motifnya bagus, jadi dipakai sama bundaku untuk dijadikan rok. Next. Nah, hari keempat, aku ini jujur yang paling aku suka juga sih, karena aku tuh belajar untuk menggunakan atau menjahit menggunakan mesin jahit yang dia tuh bukan mesin jahit portable, tapi mesin jahit yang digunakan untuk di pabrik-pabrik. Karena dia nyatu dengan meja, dan itu jujur susah banget sih, karena dia ada tekanan tersendiri atau dia tuh lebih cepat dari portable. Next. Nah, di hari terakhir aku melanjutkan membuat outer, lalu aku juga membuat rok. Walaupun roknya ada yang dibantu dikit-dikit lah ya, karena susah banget sih. Next. Ini ada video keseharian harian aku. Itu rata-rata untuk keseharian aku saat membuat rok ataupun outer. Itu banyak yang dibantu sama maestro saya, karena ini untuk pertama kalinya saya tuh membuat baju yang emang benar-benar hasil sendiri gitu. Next. Nah, ini untuk hasilnya sebenarnya nggak usah ditampilin sih, karena ini aku sudah pakai, tapi karena mungkin berbeda, jadi ya aku pakai gitu. Next. Baik, sebenarnya dari magang ini saya tuh belajar sangat banyak. Dimulai dari saya tuh belajar kesabaran, karena kesabaran di dalam menjahit itu sangat-sangat penting, dan juga teliti. Kalau misalnya nggak teliti nih, terus nambahin untuk sisi-sisinya tuh cuman 1 cm. Sebenarnya mah harusnya 2 cm, biar saat dijahit dia nggak terlalu over gitu. Nah, terus kalau misalnya menjahit itu nggak cuman tentang skill, tapi juga tentang seni dan juga logika. Next. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya sama dengan teman-teman yang lain ya. Sudah sesuai nggak sesuai dengan yang aku mau terus kedepannya untuk terus tahan gitu ya? Ya saya meneruskan yang seperti ini atau mau ganti
maestro gitu, maksudnya untuk ganti profesi ya, untuk ganti eh, bidang gitu. Oke, terima kasih buat Bunda. Kalau misalnya dibilang suka sih aku suka, karena aku sukanya tuh pas aku tuh harus teliti banget. Aku suka di situ dan cara aku menghitungnya tuh aku suka. Tapi kalau buat apa ya? Jujur aku nggak suka kalau pas menjahitnya, karena tuh susah banget buat aku. Dan aku tuh ternyata aku tuh lebih suka untuk men-styling atau nge-mix and match-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk membuat bajunya, aku kurang. Tapi kalau untuk menata dan apa ya, men-styling itu aku suka. Eh, desain gitu ya. Iya, Jadi bukan menjahitnya, enggak. desainnya. Iya. Berarti pilih fashion designer bukan sebagai penjahit. Iya. Fashion designer beda ya. Maksudnya Iya, iya. antara fashion itu yang mendesain, ketika dia membuat apa? Saya mau bikin bajunya seperti ini. Itu kalau fashion designer tuh dia yang bikin pola, bukan polanya, gambarnya. Oh, saya maunya begini. Ini bahannya seperti ini begini. Tapi biasanya fashion designer tuh punya penjahit sendiri dan dia tidak melakukan menjahit kalau untuk yang sudah profesional ya. Tapi bagaimanapun fashion designer itu harus bisa menjahit walaupun hanya dasar. Iya. Gitu, nggak mungkin kalau dia nggak bisa menjahit itu nggak akan iya. tahu gitu. Jadi memang harus dia punya basic menjahit walaupun mungkin tidak seprofesional nanti penjahit ya, tapi dia harus punya basic itu. Jadi tadi refleksinya apa? Sebenarnya penjahit itu belajar matematika, ya kan? Ada perkalian, pembagian. Iya. Jadi dari badan yang lebarnya berapa ketika bikin paut, jadi dia dibagi 4, gitu kan? Ketika ini, jadi itu ada belajar bukan cuma Gambar. tapi ada belajar matematika. Kamu senang melakukan ini? Kalau buat gambarnya, aku enggak sih. Tapi menjahitnya juga enggak. Jadi aku bikin stylingnya aja. Jadi yang udah ada, aku oh, jadi untuk desain pun enggak. sih. Jadi untuk ke depan masih ingin meneruskan ini atau mau? Kalau untuk ke depannya sih Mencoba bidang lain atau mau tetap? Kalau untuk kedepannya sih jujur aku mau mencoba di bidang lain sih. Oh gitu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau jika tidak ada pertanyaan lain, Ya, tentu saja. Terima kasih penjelasannya, menarik sekali ya terkait minatnya di fashion stylist Jogja. Bu Fitri itu kalau bakatnya apa ya? Kalau di talent mapping teman-teman SM3 sudah ya talent mapping. Nanti kelas 2 persiapan ya tahun ajaran baru di bulan Agustus September teman-teman akan talent mapping. Itu kalau ada bakat beautifying, kalau itu kayaknya lemah ya bakat beautifyingnya. Tapi kok anak sekarang kayak pada pinter-pinter ya Bun ya. Nah, Ja, Bu Fitri pengen challenge saja. Coba deh, Ja. Bu Fitri hari ini ke-trigger sih, oh hari ini mau presentasi. Keingetan saja mau presentasi. Ini kan ya, tentang desain. Coba deh, saja analisa dong nilai Bu Fitri yang hari ini nih. Outer Bu Fitri itu udah jarang banget dipakai. Tahun 2 tahun lalu kayaknya. Jadi ketika trigger. Saja tolong nilai dong penampilan Bu Fitri hari ini. Coba deh ya, kasih masukan misalnya kerudungnya kurang cocok atau seperti apa. Coba Bu Fitri mau dengar. Sebenarnya kalau misalnya cocok mah cocok aja. Cuman kalau misalnya itu tuh aku lihat ada 3 warna. Nah sebenarnya kalau misalnya baju itu cukup 2 warna aja, jangan ada 3 warna. Dan kalau
ada tiga warna dan dia tuh terang gelap itu kurang cocok. Jadi harusnya ada kayak terang atau enggak gelap terang gitu. Keren. Ya, terima kasih Jaya jadi masukan, dan nanti kalau mau konsul ya ke saja bisa ya. Sebelum nanti mau berbayar ya punya mungkin ke Dan Jaya ini autornya ternyata buatan masternya saja. Ini waktu magangnya Tata Aruna ya. Iya. Tata Aruna itu lebih ke fokusnya di ekoprint ya. Nah, ini karyanya Bu Ella. Ya, terima kasih Ja. Oke, kita tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih untuk Bunda dan Bu Fitri. Saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.